majlis kang kaping 3 iku yaumil isnen ing dalam bahas dina Senin. Nah, kita baru sekarang bahas dina Senin. Ahad kan ahad terus bahasanya. Sekarang baru bahas hari Senin. Ya. Qala Allah Ta'ala la tattahidul ilahain isnen. Allah berfirman dalam Al-Quran, la tattahidu, jangan kamu mengambil ilahaini kepada dua Tuhan. Isnen, Tuhan dua. Karena Tuhan yang benar ahad. Jangan menjadikan Tuhan itu dua. Mesti itu sesat, mesti itu keliru. Wakolan berkata siapa Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suila ditanya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaumil isnen saking dina Senin. Nabi pernah ditanya tentang hari Senin. Hari Senin itu hari apa ya kanjeng Nabi? Pakola maka Nabi menjawab yaumus safar. Hari Senin ini hari bepergian. Yang hal penting biasanya hasil. Wa tijaratin, dan hari dagang, bisnis berniaga tuh hari Senin. Hasil bisnis ada nembok udah gagal sih. Ya tapi belum tentu ini lagi ini aja belum tentu semuanya. Maksudnya Nabi menjelaskan hari Senin adalah hari safar, hari ya. Kalau orang dulu nih ya bukan klinik ya suka ini kalau mau mulai hari ini, kalau ini modal ini gitu. Kata Nabi hari Senin itu hari pergian dan hari tijarah, berniaga, berdagang. Kalau nggak kayak sahabat, kayak pak hal koyo opo, iku koyo opo, zalika utai mukon yaumul isnin. Ya Nabi itu kok bisa hari Senin itu dikatakan hari bepergian dan hari berdagang? Bagaimana begitu itu? Bagaimana kok begitu? Makanan menjelaskan gini. Kalau nggak dikasih semuanya Nabi, di anna fihi, karena satemene fihi ing dalam dina Senin, iku nang dina Senin saparo bepergian sapa sis Nabi sis an Nabi kang jadi Nabi Islam di tijaro karena untuk berdagang. Warobiha lan bati sapa Nabi sis di tijaratihi di dalam perdagangan Nabi sis. Karena Nabi sis dulu, Nabi sis itu putra Nabi Adam. Nabi Adam itu dalam riwayat punya anak 500 sih. Kembar. Yang gak kembar cuma satu, Nabi sis 501 dan. Nah, Nabi sis itu bepergian hari Senin untuk berdagang, dan ternyata Nabi sis pulang membawa keuntungan yang banyak. Senin memulai, kan ada mau dagang apa Ji? Nggak ada teh dagang naon? Tahu. Oh tahu kan. Ya bagus salah apa bisa ke majelis utawi pembahasan pembahasan yang luas majelis hari Senin ini. Kala ngandika sapa ba'dul ulama, sebagian ulama. Hoson nertentuaken sapa Allah taala Gusti Allah taala. Yaumal isnen ing dalam dina Senin bisa ifadhail dengan 7 keutamaan. Menurut sebagian ulama, Allah menentukan hari Senin dengan 7 keutamaan, 7 keistimewaan. Ya. Al-ula utawi yang pertama, iku anna Idris alaihissalam, saat teman Nabi Idris alaihissalam iku soida munggah sapa Nabi Idris ila maring langit yaumal isnin. Nabi Idris naik ke langit hari Senin. Naik ke langit itu sesuatu yang luar biasa loh. Orang bisa naik ke puncak gunung di Himalaya, bangga ini. Sampai hari itu dijadikan hari sejarah. Masih di bumi. Udah lintas dimensi. Ya kan? Udah naik ke langit hari Senin. Apalagi? Wasan ya, utekan kaping pindo. Ikut zahaba berangkat sapa Musa Nabi Musa ila Tur ke gunung Tur Sina yang melisna. Nabi Musa berangkat ke gunung Tur Sina untuk mendapatkan wahyu kitab Taurat juga hari Senin.
Wasalisa utawi kang kaping telu najala temurun opo dalil wahdaniyatillah taala yang mulia. Turun ayat yang menunjukkan keesaan Allah juga hari. Apalagi yang lebih istimewa daripada ini? Ya, ada yang istimewa loh. Warabiah, ini yang keempat, keistimewaan hari Senin. Yang keempat, ulida dan lahirkan sesama Rasulullah SAW iyon Islam. Makhluk Allah yang paling mulia, Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan juga hari ya, ada manusia makhluk yang lebih mulia daripada kanjeng. Kurang hebat gimana? Wal khamisu, tekan kamu lima, iku awaluma kawitane barang. Najala kang pengunjung sama Jibril malaikat Jibril salam dari Rasulullah Muhammad SAW biyom Islam. Malaikat Jibril pertama kali memberikan wahyu kepada kanjeng Nabi juga hari. Makanya ketika Nabi puasa dari Senin, Nabi ditanya kenapa ya Rasul kau puasa? Karena hari itu aku belajar. Dan pada hari itu juga aku mendapatkan wahyu pertama, mendapatkan dikenang oleh kanjeng Nabi. Makanya nggak apa-apa kita mengenang sejarah itu bagus. Ini pun zaman sekarang dikit-dikit kita masuk neraka. Apa-apaan model ajaran kok begitu? Iya kan? Dikit-dikit masuk neraka lu. Wasa disa. Utek kang kaping 6. Tu raudu den petoaken opo al amal ummah. Amalnya umat Muhammad ala Rasulullah SAW iya Islam. Yang ke-6 nih amalnya umat Nabi Muhammad ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad hari Senin. Kita nih amal kita semuanya nih dilaporkan hari Senin. Ketika dilaporkan amalnya ternyata puasa tahajud dari Nabi lagi. Tapi sebaliknya yang dilaporkan tuh gendakan, tau gendakan? Hah? Selingkuhan, ya kan masa gitu-gitu, abok, judi, molimo, nggak bisa. Dilaporkan juga hari Senin. Bahkan juga yaitu laporan amal itu kan ada yang harian, yang mingguan ya, yang tahunan. Kemudian wasabiah yang ke-7 keistimewaan hari Senin, wafat Rasulullah SAW di yaumul Isnin. Nabi wafat juga di hari Senin. Karena itu kurang apa lagi hari Senin. Amal awalu anak pontekan kawitan iku so ida munggah sopo Idris Nabi sallallahu alaihi wasallam ila maring langit biyaumil Isnin dalam dina Senin. Nabi Idris dulu naik ke langit hari Senin. Padahal dulu belum ada pesawat tuh. Dan zaman Nabi Idris belum ada kapal terbang di rumah. Lu terus bisa naik langit di mana? Di bawah malaikat. Qaulu ta'ala aywadzalik utawi munggahe Nabi Idris iku qaulu ta'ala dawana Allah udkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqon nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Udkur elinga sama Nabi Muhammad atau menyebutkanlah kepada Nabi Muhammad fil kitabi dalam kitab Idris Nabi Idris. Ingatlah di Al-Quran tentang Nabi Idris. Innahu sesungguhnya Nabi Idris iku kana Rasulullah Idris iku siddiqon wong kang banget jujur. Siddiqon itu bukan hanya sekedar jujur lisannya, jujur perbuatannya, jujur lisannya. Apa misalkan apa dia dalam keadaan sholat hatinya sholat. Semuanya sholat. Kalau kita kadang-kadang kan enggak ngaji pun hati kadang di mana. Itu semuanya jujur, siddiqon. Orang ini kalau udah jujur semuanya itu pangkat tertinggi jadi wali kutub. Pangkat tertinggi setelah Nabi dan Rasul siddiq. Makanya sahabat Abu Bakar gelarnya Abu Bakar as jujur semuanya. Lisannya jujur, hatinya jujur, perbuatannya pun jujur, semuanya jujur. Nabian juga menjadi nabi.
Warafana lan ngangkat sapa ingsun hu ing Nabi Idris. Makan panggonan alian kang luhur, aku yang mengangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi. Tempat tinggi itu kan kita taunya langit. Ya. Wakana lan ono apa ismu Idris. Aran Nabi Idris iku Uhnuh, aran Uhnuh. Nabi Idris itu nama aslinya Uhnuh namanya. Sumia Idrisa. Kenapa dinamakan Idris? Likas roti darsi kitabullah. Karena banyaknya ngederes kitab Allah. Darosa Idrisu Idris. Ya, dikatakan ngederes, darosa, ngederes. Karena banyak ngederes jadi disebutnya asal nama tadi kita pun orang ada rajin membaca aja betul. Baca disebutnya kutu buku. Ya. Ya emang bahasanya kurang enak sebenarnya kok kutu buku gitu ya. Ya tapi ya udah orang tua kita dulu ya nggak. Wakana lan ono sapa Nabi Idris iku itu jahit sapa Nabi Idris pikulion ing dalam usapan sama dino komisan ing gamis. Nabi Idris setiap hari membikin gamis jahit gamis, bikin gamis menun gitu ya. Wakul lama goroja semangsane nancepaken Nabi Idris ibrotan ing dom jar yusabillah taala. Orang bikin kain ya, bikin ditenun gitu, bikin kain. Mulai dari meminta benang bikin kain, itu setiap jarum itu masuk dia baca tas. Kalau orang yang kerja di garmen setiap jarum itu baca tasbih itu luar biasa alim itu ya. Iya kan? Tasbih setiap ini jarum masuk. Kira-kira satu kain ini berapa kali jarum masuk per kali. Faida ahla soma kana rampung Nabi Idris al-Qamisa bikin gamis. Salama mangkan nyerahaken Nabi Idris. Poin gamis la sabihi manin kanjeng Nabi Idris. Walam yatlub dan orang gol Nabi Idris al ujrata ing ongkos. Jadi Nabi Idris begitu bikin gamis. Udah selesai kasih tanpa minta upah. Sian orang belum punya pakaian dikasih dipakai. Nabi Idris begitu. Ma'adzalika ini dalam sartane mukono apa bikin gamis. Nabi Idris ya budu nyembah Nabi Idris Allah Ta'ala fi kulli yaumin walatin di setiap siang dan malam ibadatan karena ibadah. Yuji juga apes sopal wasbina kongkang nyipati anwasbiha saking ibadah anwasbiha saking nyipati ibadah hatta istaqo sehingga berontok leman Nabi Idris sapa malakul maut malaikat. Nabi Idris ini bikin gamis siang malam ibadah. Ada waktunya enggak ada gamis. Sampai orang enggak mampu menyipati Nabi sebagaimana Nabi Idris ibadahnya saking banyak. Saking banyaknya Nabi Idris ibadah sampai malaikat maut pun rindu pengen berkunjung. Makanya orang kalau udah soleh al ibadah, orang ini pengen sowan ya berkunjung gitu. Ini malaikat maut, malaikat pencabut nyawa kagum sama Nabi Idris. Udah bikin gamis, ini ibadahnya banyak sampai rindu malaikat maut pengen berkunjung kepada Nabi. Bukan untuk mencabut nyawa, pengen jarang berkunjung. Beda kalau malaikat maut datang ke Mengade. Beda bisa. Jadi sampai malaikat maut rindu pengen berkunjung kepada Nabi. Wasala lan nyuwun sapa malaikat maut Allah taala ayadzana ing yen ta paring izin sapa Allah lahum maring malaikat maut Ijar dalam jaroh Nabi Idris sampai malaikat maut bikin proposal sama Allah, ya memohon dah pada Allah
untuk bisa dapat izin, bisa berkunjung kepada Nabi. Jadi malaikat nggak bisa main asal berbuat, harus ada izin dari Rasulullah. Nggak bisa main berlaku sewenang-wenang, nggak bisa. Karena malaikatnya nurut, dia tidak melakukan sesuatu kecuali perintah Allah. Dia tidak menjauhi sesuatu kecuali itu dilarang oleh Allah. Makanya memohon izin kepada Allah biar bisa berkunjung kepada Nabi Idris. Akhirnya diizinkan oleh Allah. Fa'ata maka datang sapa malakul maut ala surati adamin. Ingata serupa anak Adam. Maka ketika diizinkan oleh Allah, malakul maut berkunjung kepada Nabi Idris dengan rupa manusia. Kalau rupa malaikat tuh, malaikat itu gede. Kemarin kan udah dijelaskan kan, dalam kitab Dapur Ahmad. Akhirnya diizinkan dia menyerupai manusia. Wassalamalan uluk salam sapa malakul maut ilai maring Nabi Idris sampai ke rumahnya, satu pintu, assalamualaikum. Wajah salam nunggu sapa malaikat maut ing dalam sandingnya Nabi Idris, duduk di dekatnya Nabi Idris. Wa kana lanson ono sapa Idris, Nabi Idris alaihi salam iku so imadari, orang yang puasa tahunan. Nabi Idris setiap harinya puasa terus. Datangan tamu. Nabi Idris belum tahu ini malakul maut, orang rupanya manusia. Ya taunya manusia. Wa kana lan paida kana. Maka itu mereka nopo waktu itorihi ing dalam bukane Nabi Idris. Atau teka Nabi Idris sapa malakun malaikat maut yaitu amil jannati kelawan panganan surga. Ya payutiru maka buka sapa Nabi Idris bi kalawan tu amil jannah ketika datang waktu buka maghrib kalau itu malaikatnya datang membawa makanan dari surga. Lipat pasti ya kan. Karena pengen berteman. Cuma yakumu noli udah buka gitu ya, cuma yakumu ngadeg sapa Nabi Idris. Wa istagilu dan ketumpul sapa Nabi Idris bi ibadati rabbi. Kalawan nyembah pengerane Nabi Idris, habis buka Nabi Idris sudah sibuk ibadah. Padahal nggak bisa diganggu gitu. Selesai ibadah pata maka tekahun Nabi Idris sapa malakul maut, malaikat maut. Bitil kalerati ngomong bumi. Dia amin. Kalau engkau panganan jalan sang surga waktu sahur datang lagi atau membawa makanan dari surga. Akhirnya pakala mangka dahar sapa Idris Nabi Idris alaihissalam. Waqala dan berkata Nabi Idris li malakil maut maring malaikat maut. Kul mangana sapa sira ante sira kata Nabi Idris, sahabatku ayo makan dong. Masa saya doang makan? Mau makan. Ya palam yakul maka orang gelem makan sapa malakul maut. Ya mau makan, orang malaikat itu tidak makan, tidak minum. Sebenarnya emang dia enggak makan. Akhirnya pakoma mangka habis sahur, pakoma mangka ngadeg sapa Idris Nabi Idris alaihissalam. Wastagolalan sibuk Nabi Idris bil ibadah timaring ibadah, sibuk lagi Nabi Idris ibadah. Ya gitu tetap walaupun malaikat maut main pun waktu tertentu karena Nabi Idris sibuk ibadah tinggal lagi udah. Wal malaku te malaikat maut iku jalisun kang lungguh indahu ing dalam sanding Nabi Idris hatta tola. Sehingga metu apal fajar mereka duduk aja nungguin Nabi Idris ibadah sampai datang waktu subuh. Wa tolaat lan metu apa samsu srengenge sampai keluar matahari. Wastabana lan jadi pertela, jadi jelas apa naharu awan sehingga udah jelas hari udah siang. Kemudian patah ajaba maka gumun sapa Idris Nabi Idris alaihissalam. Nabi gumun, itu malaikat ini temannya itu kok duduk gak makan, gak minum sampai siang gitu ya. Nabi Idris tadi ibadah pun waktunya buka ya makan,
sahur ya sahur. Oh ini duduk aja sampai siang. Wakola dan ngandika sopon Nabi Idris. Ya hada wahai rajul, wahai laki-laki. Atusiru anata lumaku sapa sira mainung sana ingsun. Ida sirta minum nalikane lumak indah nalikane lumaku sira. Hatta taprija sehingga bunga sapa sira. Nanti ini diajak udah siang gitu ya. Hai laki-laki, apa yuk kita jalan-jalan deh, kita ya seneng-seneng jalan-jalan, apa lihat sawah, lihat pemandangan. Pakola maka ngandika sapa malaikat maut nam ayu dek mau malaikat maut. Pakoma maka ngadeg sapa Nabi Idris lan malaikat maut. Wasaro lanjut lumaku jalan-jalan sapa Nabi Idris lan malaikat maut. Hatta ataya sehingga tumeka sapa Nabi Idris sama kemat padroatan ing tanduran, kalau bahasa kita itu sawah. Tapi jangan-jangan lihat sawah gitu, lihat sungai. Pakola maka berkata sapa malakul maut bakal maut, ya Idris wa Nabi Idris. Atadzanu anata ngidini sapa sira lima ingsun. An ahuda ing yen tangalap sapa ingsun min hada jar'i sami kila tanduran. Sana bilaing pirang-pirang apa namanya pocong ya itu padi itu kan ada pocong apa namanya ini pocong tali aja kan lil akli kenara dan pangan. Malaikat maut ngomong lihat calon ini, Nabi Idris, apakah kau mengizinkan aku kalau aku mengambil satu pocong dan satu apa itu buat makan gitu ya. Pakola maka dika sapa Idris subhanallah padani masih jauh. Lima kena apa? Takulu mangan sapa surah atau aming panganan alam takul. Di Islam takul orang mangan surah atau aming panganan halal bila abisin waktu ini. Waktu ridu dan ngarepakan surah al yamin kedino al akla yang mangan minal harami saking perkara kang haram. Karena kan sama orang. Kata Nabi subhanallah. Kamu kenapa kemarin waktu aku buka, aku sahur, aku tawarin makan kamu gak mau? Itu makanan yang halal. Lu kok sekarang malah mau ngambil padi, dianggap ya, padi. Itu kan punya orang haram. Hatta malu pada bercanda doang, malaikat ini doang, malaikat orang gak makan gak minum. Hatta maldo sehingga lewat alim atas Nabi Idris lan malakul maut. Opar batu ayam 4 hari sampai itu Nabi Idris sama malakul maut 4 hari bareng gitu ya. Wa kana lan ono sapa Idris Nabi Idris iku yaro ningali Nabi Idris minhu saking malakul maut paing barang. Yo kali kang nyulayani apa ma top al basir ing tabiat manusia. Karena 4 hari itu kan lama, udah cukup dah untuk mengenal seorang. Nabi Idris melihat banyak keanehan di temannya ini. Kok enggak seperti tabiatnya manusia? Yang namanya tabiat manusia itu makan, minum. Kalau lama capek, kok ini enggak ada capek, enggak makan, enggak minum, gitu kan? Kalau ini enggak kenal capek. Kalau malaikat enggak ada capek. Makanya kalau orang kok enggak ada capeknya, apa tahu apa malaikat nih? Takutnya malaikat. Malaikat. Dia capek. Karena kalau manusia ini ada capek. Siapa? Iya kan mesti capek. Maka Nabi Idris mulai penasaran. Ini kok nggak sesuai tabiatnya manusia. Pakola maka berkata Nabi Idris, man iku sopo anta utai siro. Kamu ini siapa? Kata Nabi Idris. Manusia apa bukan gitu loh. Pakola maka ngucap sopo rojul, ana utai siro iku malakul maut. Aku ini malaikat pencabut. Karena tangan. Kola ngandika Nabi Idris. Antau tesiro iku alladhi malaikat takbidu kang nyabut sopo yakbidu kang nyabut sopo alladhi al arwaha ing pirang-pirang ruh. Kata Nabi Idris, apa engkau malaikat yang suka nyabut ruh? Kola nam iya, aku ini malaikat yang suka nyabut. Pakola maka ngandika lau maring malakul maut sopo Idrisu. Antau tesiro
ini nggak bisa ningsun mau dua arbat ayam. Kamu nih sama aku dari udah 4 hari. Pahal COVID, maka natanya buca suruh ruha adin ing ruha wong suci. Tapi saya tahunya nih udah 4 hari yang menulis. Apa pensiun nih malaikat pencabut nyawa. Ya kan? 4 hari lu. Dia kok sama aku aja. Apa kamu tadi mencabut nyawa? Kan udah 4 hari sama aku. Apa kau mencabut nyawa dalam 4 hari itu? Olah nabi ya, penyambut nyawa tetap biasa. Tugas-tugas laksanakan. Kau bantu nyambut sampai ingsun arwah yang pirang-pirang ruka senutan kakek sedunia. Aku banyak mencabut nyawa dalam 4 hari itu. Wal arwahul khalqi utai ruhnya makhluk indi nabsan ingsun kalma idati kaedene rampatan. Jadi rawa ruhnya makhluk sedunia nih di hadapan malaikat maut itu seperti nasi dalam piring. Kita kayak nasi satu piring di hadapan gitu. Makhluk sedunia nih di hadapan malaikat maut seperti nasi satu piring di hadapan. Tinggal gampang kan. Gak perlu waktu, gak perlu apa-apa nih. Atanawal anata merkola sapa sira minha saking arwah kama tanawalu kalau merkola sapa sira aluk mata ing pulukan kamu mau ini tuh mencabut nyawa ya kayak kita mau menyuap nasi. Gak ada kesulitan. Gak ada. Pakola maka ngadika sabnal diri sambil surga ini mau maut tuh. Ya malakal maut, malaikat maut. Ajita anatah kamu datang. Apakah kamu datang jairon untuk berkunjung amko bidon atau untuk mencabut nyawa? Kamu ini datang kepadaku apa untuk berkunjung aja, kunjungan atau memang mau mencabut nyawa? Pakola maka berkata malaikat maut, jitu aku datang kepadamu jairon untuk berkunjung biidnillahi ta'ala dengan izinnya Allah ta'ala aja mamulus Allah aja mamulus sumakola kemudian berkata lagi jadi senang dah karena datang untuk berkunjung bukan untuk mencabut nyawa. Sumakola kemudian berkata Idris Nabi Idris, ya malakal maut, wahai malaikat maut, hajatku indaka kepadamu antak bidoruhi. Aku punya hajat kepadamu ini agar engkau mencabut nyawaku. Sumatadu setelah aku dicabutnya terus kamu mohon Allah kepada Allah ayuhyani agar Allah menghidupkan lagi kepada hatta abuda sehingga aku menyembah Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala ba'da madiktu setelah aku merasakan hararatal mauti panasnya dicabutnya panasnya kematian. Begini wahai malaikat maut, aku nih pengen dicabut nyawa tapi setelah dicabut nyawa hidupkan lagi. Kenapa? Supaya aku ibadah kepada Allah lebih lekat lagi. Kenapa? Udah merasakan mati, udah merasakan panasnya mati. Tapi udah dicabut pengen hidupkan lagi. Bukan udah dicabut udah gitu ditinggal enggak, udah dicabut nyawa mati udah itu dihidupkan lagi. Coba kamu mohon dan Allah biar aku dicabut nyawanya kemudian dihidupkan lagi kata Nabi Idris. Akhirnya pakola maka berkata siapa malaikat maut ini kata malaikat maut satu mana insun la akidu orang yang mencoba insun ruha adin ing ruha wong suji illa bidillahi aja. Aku ini wahai Nabi Idris tidak pernah mencabut nyawanya seseorang kecuali atas izin Allah. Jadi kalau nggak ada izin dari Allah nggak berani mata-mata cabut gitu. Untung malaikat mautnya coba kalau lu gede ambek. Jadi malaikat maut itu udah yang berseberangan sama dia bisa cabut itu. Ya, untung makanya nikmat tuh. Asal beda pendapat udah. Aku ini kata malaikat maut, aku tidak pernah mencabut nyawa seseorang tanpa izin daripada Allah SWT. Akhirnya tadi kan Nabi Idris pengen dicabut nyawanya kemudian dihidupkan lagi biar malaikat maut memohon kepada Allah.
Fa'auha maka paring wahyu sapa Allah taala Gusti Allah taala ilahi maring Nabi Idris ilahi maring bakal maut anikbid Tuhan akhirnya Allah kasih wahyu udah gak apa-apa cabut aja ruhnya Nabi Idris nanti dihidupkan lagi akhirnya pako bado maka nyabut malakal maut ruha Idris ing ruha Nabi Idris kan udah ada perintah dari Allah ada izin dicabut ruhnya Nabi Idris oleh malakal maut min saat itu juga akhirnya pamata maka wafat sopo Idris Nabi Idris alaihissalam akhirnya mati Idris dicabut ya pabaka maka nangis sopo malakal maut kan udah berteman ya kan akhirnya malakal maut nangis kenapa temennya Nabi Idris mati akhirnya otadoro alan DP itu mendap mohon gitu dengan merendahkan diri senandanya malakal maut merendahkan diri senandanya di hadapan Allah ayuh ya ingin tanguripakan sapa Allah sohibau ing kancane malaikat maut Idris sarfan Nabi Idris akhirnya malakal maut memohon kepada Allah agar Allah menghidupkan temannya yaitu Nabi Idris akhirnya wa ahyahu maka nguripakan sapa Allah ing Nabi Idris akhirnya hidup lagi Nabi Idris udah hidup itu Pak Anako maka ngerangkul Nabi Idris sok malakal maut kan ini udah melebihi kayak pergi jauh akhirnya pas hidup dirangkul ya kan sambil rangkulan begitu wahakola dan berkata malakal maut ya akhi wahai saudaraku kata malakal maut kaifa bagaimana wajadta kamu mendapatkan maroroto mauti pahitnya dicabut nyawa wahai saudaraku kamu kan tadi mati bagaimana rasanya pahitnya kematian ini gimana rasanya dicabut nyawa ini gimana kola ngandika sopo Nabi Idris innal hayawan satemene hewan ida sulihon alikane den besek opo jildu kulit hewan hala hayati ketika keadaan hidupnya ke hewan pamirorotul maut maka te mati iku asyadu lebih banget minhu dibandingkan binatang yang dibeset kulitnya ketika masih hidup al pamaroh 1000 kali apa 1000 kali lipat kelinci misalnya hidup kulitnya ditarik sampai terpisah dengan daging hidup kira-kira gimana rasanya berisna sakitnya gitu itu kata Nabi lebih sakit dicabut nyawa 1000 kali lipat sakitnya lebih sakit dibandingkan apa kelinci masih hidup ditarik kulitnya sehingga terpisah dari daging jadi cabut nyawa ini sakit banget bayangin orang yang bisa lebih cukup perisna ya kan itu lebih sakit dicabut nyawa kata Nabi itu. Hakola maka dikasih semula maut. Arifku alladzi fa'altu bika fi qabri. Aku ini udah sangat pelan sekali mencabut nyawa kamu nih. Udah alon-alon banget karena udah teman, kan? Udah ini cabut nyawa yang paling pelan, paling ini deh istimewa gitu ya. Paling pelan. Nabi itu masih merasakan orang kanjeng Nabi ketika malaikat mau mulai mencabut nyawa, Nabi merasa sakit. Kata Nabi, ya maaf, apakah begini saja? Nabi ini orang paling kuat ya, paling gagah. Iya, Nabi ini udah paling halus. Makanya hati-hati, jangan dientek. Mapal tuh biarin gue aku nggak pernah kata malaikat maut itu mencabut nyawa seseorang selain kau yang seperti ini pelan-pelan hati-hati. Biasanya kalau yang lain kayak pencet pisau gitu aja, ini pelan-pelan banget itu. Wakola dan berkata siapa Idris Nabi Idris kisahnya masih panjang gini ya malakal maut bi ilaika hajat kata Nabi Idris saya malakal maut aku ini punya hajat kepada engkau
hajat yang lain. Uridu an ara nar jahannam. Aku pengen melihat neraka jahanam kan. Pengen main ini wisata paling kelas tinggi. Wisata kelas tinggi ya kan? Udah luar dimensi udah. Pengen lihat neraka jahanam. Summa a'budullah ta'ala ba'da mabsur wal angkal wal ahwal. Supaya aku nih benar-benar menyembah Allah nih lebih lagi. Kenapa? Udah melihat bagaimana borgol yang ada di neraka jahanam, bagaimana siksaan neraka jahanam, iya kan? Bahwa nih. Pakola maka maut kayak pada habilan jahanam. Binguram lila, agor binguram nawo. Kata mata maut, bagaimana saya bisa ngajak engkau melihat neraka jahanam tanpa ada perintah izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Fauha ilaihi an adham bidris ila janam wa Allah al-bisawab. Kita lanjut besok. Panjang mas.